hadir. Kayak penuh banget ya ruangan ini ya. Saya jadi sedikit panas teman-teman. Gitu. Agak hampir keringatan ini. Nah, sebelumnya thank you buat Pak David, Cik Yuli yang udah undang saya ke sini. Satu kehormatan bagi saya dari Pontianak ya teman-teman, seperti tadi teman-teman lihat, dari sebuah kota kecil, dari kampung lah bisa dikatakan seperti itu. Satu kehormatan untuk bisa datang ke Surabaya dan sharing kepada teman-teman. Ya, aplaus dulu boleh teman-teman. Oke. Ngomong-ngomong, sesi kita berapa jam ya biasanya ya? Sampai subuh boleh ya? Boleh. Itu. Izin dulu nih sama leadernya ya. Sampai subuh boleh ya? Oke. Tadi leadernya minta saya untuk sharing. Minta saya ceritakan apa yang saya lakukan selama ini, teman-teman. Saya mau katakan bahwa sebenarnya saya nggak hebat, teman-teman. Saya nggak hebat sama sekali. Apa yang Anda lihat itu semua adalah kasih karunia. Apa yang Anda lihat itu adalah bukan saya hebat, teman-teman. Tapi Anda berada di tempat yang hebat. Applause for Indonesia. Anda semua sudah berada di tempat yang tepat. Tempat yang bagi saya itu luar biasa. Karena kenapa? Karena orang seperti saya aja bisa loh di Prudential gitu. Orang seperti saya aja. Nah, seperti saya seperti apa? Saya lahir di satu desa kecil, teman-teman. Apa namanya, kalau ada yang di sini pernah ke Kalimantan Barat? Atau nggak ada ya? Nggak ada yang pernah ya? Oke, puji Tuhan kalau kayak gitu. Berarti saya bohongin juga nggak tahu. Oke, boleh ke slide? Oke, nah malam hari ini kita mau saya mau sharing kepada teman-teman. Temanya itu 100% success mindset. 100%. Kenapa saya bilang 100% ya teman-teman? Kenapa nggak 90%, 80%? Kenapa? Satu-satunya cara yang bikin Anda bisa sukses di Prudential, survive di asuransi adalah tergantung cara berpikir Anda. 100%. Nggak ada faktor lain. 100% itu cara berpikir Anda. Karena kenapa teman-teman? Kita lihat, ada kok orang yang punya relasinya bagus. Orang kaya misalnya backgroundnya nggak juga bisa di asuransi. Ya nggak? Sebaliknya malah orang yang nggak punya market apa-apa, backgroundnya cuma mahasiswa biasa, bahkan tamat SMA. Di Pontianak itu ada agency manager usianya baru 19 tahun. Gitu. Baru 19, jadi dia join 20, kalau nggak salah 20 sekarang. Dia join Prudential sejak tamat SMA. Kalau dibilang nggak punya market, udah pasti nggak ada. Gitu. Ya mau diprospek siapa? Teman-teman SMA. Sama, dulu saya masuk jadi agent, saya baru mulai kuliah. Gitu. Nggak ada market. Gitu. Jadi 100% saya mau katakan sama teman-teman, itu tergantung apa? Mindset. Oke. Nih, pencet yang mana ya? Oh ini ya. Nah, jadi gini teman-teman. Ini Kalimantan Barat. Nah, kalau misalkan saya bilang tadi, aduh, saya pengen banget punya rumah di Surabaya. Doain ya teman-teman ya. Saya pengen banget karena saya suka kota ini. Saya kemarin sebelum dari Surabaya, saya udah berapa kali ke sini. Saya kemarin ke Jakarta dulu. Waduh, saya benci banget Jakarta. Macet banget, tapi mau nggak mau harus ke sana karena kantornya di sana gitu. Kantor kita dari Pro Solution, kantor di Jakarta. Jadi kadang-kadang saya mesti ke Jakarta. Macet minta ampun, teman-teman. Tapi Surabaya nice city, bagus banget ya. Kotanya rapi, pohon-pohonnya banyak gitu loh. Tapi panas juga sih. Sama panasnya sama Kalimantan. Nah, jadi teman-teman lihat, kita prospek itu lokasinya, jalannya. Aduh, puji Tuhan teman-teman. Ini aspalnya sampai udah nggak kelihatan, gitu loh. Kalau di kotanya iya jalannya bagus, gitu. Kadang-kadang kita mesti pergi keluar kota dan itu jaraknya berjam-jam, gitu. Nah, teman-teman, ini kalau Kalimantan Barat kan Pontianak itu di sini teman-teman. Nah, saya lahirnya itu di sini. Jadi jarak dari Pontianak mau ke tempat lahir saya itu kurang lebih sekitar 21 jam perjalanan. Gitu, 20-an jam. Nah, oke. Mesti nyebrang sungai lagi. Nah, ini rumah dulu saya dibesarkan. Rumah nenek. Dulu saya dari kecil tuh dititipin sama nenek di kampung kecil. Ya, kalau dari Pontianak sekitar 21 jam, mesti nyebrang sungai lagi, gitu. Satu desa kecil yang apa ya? Kalau saya bisa seperti ini sekarang, itu nggak pernah saya bayangin sebelumnya. Itu nggak pernah sama sekali. Gitu. Artinya gini teman-teman. Orang nasibnya itu nggak ada yang tahu, betul nggak?
Betul nggak teman-teman? Nggak ada yang tahu. Tapi kalau seseorang nggak pernah berusaha merubah nasibnya, selamanya akan seperti itu. Setuju? Gitu loh. Nah, dari kecil saya udah tinggal di kampung. Saya kepengen banget bisa keluar dari kampung itu. Gitu. Kepengen banget bisa ke kota. Karena saya lihat teman-teman saya yang apa namanya, mereka sekolah ke kota. Jadi di kampung saya itu namanya Silat Hilir. Itu kan. Ada kota dekat kampung itu, kota kecil namanya Sintang. Nah, ibu kotanya itu namanya Pontianak gitu loh. Jadi kalau dari kampung saya itu mau ke Sintang nggak terlalu jauh sih teman-teman. Kalau dulu nggak bisa lewat jalan darat, cuma bisa lewat jalan air, itu sekitar nggak terlalu jauh sih ya, berangkatnya pagi nyampe sore deh, kayak gitu, nggak terlalu jauh. Jadi kalau mau ke Sintang itu cuma paling nggak setahun sekali lah, bisa lah, baru bisa pergi setahun sekali. Nah kalau ke Pontianak itu bisa 2 hari perjalanan. Nah kalau ke Pontianak itu kalau nggak ada keluarga yang menikah, keluarga meninggal, baru ya saya bisa pergi, gitu. Karena kalau untuk BSD nggak mungkin bisa seperti itu. Jadi saya lihat teman-teman saya pergi sekolah ke kota, begitu mereka pulang ke kampung, kok rasanya jadi agak ganteng dikit ya, gitu loh. Ngomongnya juga lebih bagus, lebih putih ya kayak gitu. Jadi saya berpikir dalam otak saya bahwa, aduh saya tuh pengen keluar dari sini, caranya gimana ya, gitu loh. Jadi ini teman-teman bisa lihat, kalau dulu sangat sederhana sekali teman-teman. Kalau mau dibilang miskin juga silakan ya teman-teman. Tapi saya bilang cukup sederhana. Tapi saya hidup bahagia sama nenek dan kakek saya. Papa itu kerjanya serabutan. Mama itu kerjanya buka warung. Mungkin kalau di Surabaya namanya apa ya? Depot gitu ya? Apa? Warkop ya. Itu mungkin lebih bagus warkop. Ada rumahnya tuh, ada tendanya. Tapi kalau mama saya itu di emperan jalan. Dia cuma pakai tikar gitu. Kadang-kadang saya temenin dia sampai tiduran di situ, gitu loh. Jadi apa namanya? Ya, emperan kayak gitulah jualan. Jadi saya jarang banget ketemu mama saya karena paling setahun bisa 2 kali ketemu. Saya udah terbiasa hidup sama nenek saya. Nah dari kecil udah diajarin. Tadi teman-teman lihat ya, saya udah jualan gorengan dari kecil jualan. Mungkin teman-teman punya background yang kurang lebih sama lah dengan saya. Dulu waktu masa kecilnya susah, maybe ya, karena mungkin seperti itu. Oke. Nah, jadi kadang-kadang kita berpikir bahwa kalau orang yang dulunya susah nanti pasti sukses, betul nggak? Amin ya. Nah, puji Tuhan kalau memang yang dulunya backgroundnya susah, siap-siap mau sukses, setuju nggak? Oke, ini foto waktu saya tahun 2009. Ini waktu saya 2010, ini saya join Prudential. Oke, ini 2011. Nah ini anak kuliah yang tadi Ciyuli bilang, gitu. Jadi saya kenal Ciyuli waktu top 20 nasional. Jadi ceritanya di bandara, terus ada anak kecil tuh katanya ya, bawa tas, gitu. Saya pertama kali ikut MWLC itu ketemu sama leader, rata-rata kan AM semua ya, gitu. Dek, ikut bapaknya ya? Enggak apa. Tega banget ya ngomongnya kayak gitu. Ya emang sih wajar juga kalau melihat kayak gitu. Saya juga bingung dulu, masnya leader saya mau bina saya dengan yang penampilan seperti ini, kenapa coba gitu loh. Nggak ada profit. Nah artinya gini teman-teman, satu pelajaran bagi saya dan teman-teman, don't judge book by the cover, betul? Jangan lihat orang dari luarnya, gitu. Jadi saya demen tuh kalau yang saya rekrut mukanya jelek, saya demen. Karena ganteng itu perlu proses, betul nggak? Betul loh. Di sini ada yang demen pakai batu aki. Iya kan, itu apa namanya, kayak nasional itu ya, sindromnya zaman batu. Pada main batu semua, itu kan mesti diasah dulu sampai mengkilat tuh. Nah sama teman-teman, kalau anda sekarang merasa diri anda jelek, mohon maaf ya. Kalau anda merasa, saya kan nggak bilang. Entar kalau udah naik AL, pasti cakep. Bilang sama diri kamu. Jadi agak beda dikit lah, dulu lah. Lumayan lah, dipoles sama Prudential lumayan. Gitu. Next. Oke. Nah, so teman-teman, tadi teman-teman lihat bahwa udah tahu nih background saya tuh, saya cuma mahasiswa biasa, nggak punya market sama sekali. Saya lahir di keluarga miskin, keluarga teman-teman kaya pasti nggak ada gitu loh teman-teman. Nah, so teman-teman, sukses itu karena masa lalu kita, betul nggak? Setuju nggak teman-teman? Kalau banyak orang menyangka bahwa pengalaman hidup yang susah banget atau pengalaman hidup yang penuh dengan kesuksesan itu
penuh dengan prestasi, itu bisa membawa orang ke puncak suksesnya. Setuju nggak teman-teman? Setuju nggak teman-teman? Oke, saya nggak setuju teman-teman. Oke, banyak orang menyangka hal seperti itu, tapi nggak ada statistik yang membutuhkan, membuktikan hal tersebut. Oke, tadi kita bilang kalau roda itu berputar, betul nggak? Yang tadinya hidupnya susah, ntar bisa sukses. Ntar yang hidupnya sukses nanti bisa melarat. Teman-teman harus ingat, roda itu nggak akan pernah berputar kalau Anda tidak memutar roda itu. Setuju? Ya kan? Nah, roda itu bisa berputar kalau Anda putar sendiri. Nggak bisa, suruh orang lain putar apalagi, gitu loh. Oke? Jadi Anda mesti putar nasib Anda sendiri. Oke? Next. Nah, itu hanya sebagai satu nilai tambah, teman-teman. Itu sebagai satu patokan. Oh, dulu hidup saya kayak gini, saya nggak mau rasanya jatuh miskin, saya nggak mau rasanya hidup susah, saya mesti kerja keras. Satu nilai tambah, karena kita punya pengalaman. Oh, dulu saya pernah jadi direktur. Oke, saya pernah jadi direktur, saya punya standar seperti ini. Di Prudential saya bisa pakai. Benar nggak? Itu satu nilai tambah. Artinya, Anda mau di background seperti apapun, Anda bisa sukses asalkan Anda paham konsepnya. Asalkan Anda punya mindsetnya seperti itu. Oke? So, teman-teman, kita setuju dulu di awal. Masih ada sekitar 4 jam lagi. Bahwa sukses itu tergantung diri kita sendiri, betul? Bukan masalah kita. Omong kosong sama masalah kita. Mau yang modelnya seperti apa? Sukses kita tergantung pilihan kita sekarang. Bukan masalah kita. Setuju ya? Setuju. Oke, bilang sama kiri kanannya. Pilihan kita sekarang. So, apa yang Anda pilih sekarang? Apa yang Anda pilih sekarang? Oke, itu pilihan Anda. Next. Nah, jadi terus kalau orang bilang rahasia sukses itu apa dong? Nah, oke, rahasia sukses itu seperti apa? Teman-teman tahu nggak rahasia sukses itu seperti apa? Yang teman-teman mau dengar dari saya apa? Rahasia suksesnya, betul? Oke, yang teman-teman mau dengar dari saya rahasia sukses. Saya tanya dulu nih, teman-teman punya nggak definisi sukses sendiri? Kalau mau sukses harus apa? Satu, terus? Niat, oke, terus apa lagi? Komit, terus? Punya kesempatan. Oke, terus apa lagi? Fokus. Punya attitude baik, gitu kan ya? Kerja keras ya, disiplin, nggak benar nggak? Berarti teman-teman udah tahu semua rahasia sukses. Ya? Setuju sama saya? Kalau udah tahu semua, nggak perlu dengerin saya dong. Kayak gini teman-teman, there is no secret of success. Nggak ada teman-teman. Karena kenapa? Nggak ada hal satu pun yang bisa saya lakukan, teman-teman nggak bisa lakukan. Nggak ada, percaya sama saya. Nggak ada satupun kalau seorang Rangga yang umur 21 tahun pada saat itu bisa top recruiter nasional, apalagi Anda. Benar nggak? Ya, nggak ada satupun yang saya bisa lakukan tapi Anda nggak bisa lakukan. Nggak ada. Semuanya bisa. Masalahnya Anda mau atau enggak? Oke? Nah, masalahnya kayak gitu kan. Leader Anda ngajarin dong caranya, betul nggak? Ciyuli bisa 6 cash lalu start club. Ciyuli makannya apa? Nasi. Kita makannya apa? Nasi. Kalau Ciyuli makan beling, udah kita nggak usah ikutan. Lanjut. Nah, oke, 100% success mindset itu mendefinisikan pada you cannot hire someone to do push up for you. Artinya gini, kita nggak bisa suruh orang lain push up buat kita. Kalau kita mau badan bagus ya kita bisnis sendiri. Kalau kita mau sukses ya kita kerja sendiri, betul nggak? Ya kan? Kalau kita mau dapat API besar ya kita belajar, kita prospek, kayak gitu. Nggak bisa nih ngarapin leader kita untuk temenin kita, nggak bisa. Ngarapin leader kita untuk selalu nyuapin kita, nggak bisa, betul nggak? Oke, waktu masih baru join jadi agent, baru selesai AJI, maybe baru fasta, saya anggap masih bayi lah, masih perlu disuapin, masih perlu disupport. Tapi kalau udah 1 bulan jadi agent, 2 bulan jadi agent, teman-teman sekarang masih ada nggak yang mau disuapin? Nggak dong, malu dong, bener nggak? Suapin sama suaminya, misalkan kayak gitu kan malu kan ya? Boleh lah di kamar, nggak ada yang lihat gitu. Oke? Artinya semua tergantung pada diri kita sendiri. Namun terkadang teman-teman, kita tuh suka terjebak dengan Oke, ini saya cut berarti file biar lebih cepat sedikit. Karena kalau nggak bisa sampai pagi itu. Jadi udah saya cut ya. Sukses bisa diraih pertama, ada 2 poin teman-teman. Pertama adalah mindset, cara Anda berpikir. Nah, cara berpikir seperti apa? Sebelum saya masuk ke ceritanya saya mau kita samakan dulu cara berpikirnya. Karena nanti nggak dangkep ya. Oke? Mindsetnya seperti apa teman-teman? Nah,
Teman-teman lihat, mengapa ada orang kaya, kenapa ada orang miskin? Kenapa ada pemilik usaha, kenapa ada karyawan? Teman-teman, coba kita pikir deh. Ada di sini bukan orang Surabaya, bukannya asal dari Surabaya, ada nggak? Banyak. Atau di luar Pulau Jawa ada nggak? Ada. Dari mana, Pak? Madura itu bukan Pulau Jawa. Saya baru tahu. Saya baru tahu. Oh ya, di Pulau Sungai ya. Jadi Madura Pulau. Oh ya. Madura itu bukan Jawa. Makanya saya bilang. Tes. Oke. Lanjut ya. Lanjut kali. Kalau nggak lanjut saya pulang. Oke. Tadi ngomong sampai mana udah ganggu konsentrasi aja nih. Oke, nggak usah dibahas Madura ya Pak. Kita coba pikir teman-teman. Mungkin udah didoain belum ya? Takutnya ada setan. Udah ya. Udah ya teman-teman. Nanti kita dimarahin diam-diam. Di belakang tuh melototin saya terus. Ini mau stand up komedi apa gitu. Nah, lanjut ya. Saya ngomong sampai mana tadi? Oke, nggak usah dibahas Madura. Madura jangan dibahas. Teman-teman lihat, tetangga kita atau siapapun ya, ada orang yang maybe datang dari jauh-jauh kayak gitu kan. Tes. Oh gitu. Apa lanjut aja? Oh lanjut aja ya. Udah mau pulang saya nih. Oke. Kalau diganggu sih suka lupa ngeblank mau ngomong apa. Oke. Nah, kita lihat tetangga kita siapa yang bukan orang asli tempat kita datang mungkin nggak bawa pakaian, maksudnya kadang-kadang nggak bawa baju, nggak pakai baju juga, nggak juga ya, maksudnya cuma bawa baju doang ya datang ke tempat daerah kita kerja. Jadi buruh dulu, akhirnya sekarang bisa punya rumah sendiri, itu lah, bisa kaya raya. Nah kitanya yang di situ yang punya tanah, yang punya rumah, karena mau cepat kaya, kita jual aja. Ujung-ujung kitanya kontrak, yang tadi numpang punya rumah, bener nggak? Kenapa bisa seperti itu ya? Nah, kenapa ada pemilik usaha, kenapa ada karyawan? Menurut teman-teman, lebih pintar mana pemilik usaha atau karyawan? Pemilik usaha atau karyawan lebih pintar? Yang bilang lebih pintar karyawan siapa? Satu orang dong. 2, 3. Yang bilang pengusaha lebih pintar? Angkat tangan. Yang nggak tahu angkat kaki deh. Percuma. Susah diajarin. Oke, jadi yang pintar? Karyawan. Pemilik usaha? Pintar juga. Oke. Kalau karyawan lebih pintar, kenapa pemilik usaha lebih kaya? Dia dapat modal dari mana? Bapaknya kasih gitu. Oh gitu. Bapaknya dapat modal dari mana? Nggak selesai Pak dibahas. Loh, kalau orang bilang kan orang kaya pasti pintar dong. Betul nggak? Kalau karyawan lebih pintar, kok dia nggak sekaya pemilik usaha? Ya namanya orang kaya pasti pintar loh teman-teman. Nah, artinya teman-teman, oke, bukan pintar yang bikin Anda kaya. Setuju? Setuju. Orang pengusaha punya cara berpikir yang lebih baik. Gitu. Speedo, sini. Oke. Ada orang bilang kayak gini. Semua ada yang masih kuliah di sini? Ada yang masih kuliah atau enggak selesai kuliah? Masih kuliah ya? Puji Tuhan kalau Anda masih kuliah. Saya nggak selesai kuliah. Gini, ini fakta bagi Anda. Yang waktu kita kuliah nih dapat nilai A, IP-nya 4. Ada yang di ruangan ini? Yang sering dapat nilai IP-nya 4. Biasanya ini akan jadi beneran masuk kan teman-teman? Karena perusahaan nyari orang yang pintar. Nggak mau dong yang bodoh, bener nggak? Dites dulu. Yang pintar jadi karyawan, gitu. Nah, berarti anda kuliah tinggi-tinggi supaya anda jadi karyawan. Gitu. Yang dapat nilai B,
karena mau saingan masuk kerja nih sama yang nilai A kalah terus. Jadi mau nggak mau udah deh, gua cari yang gampang aja, yang ikut tes. Udah, lo nggak pinter-pinter banget bisa PNS kan? Yang nggak lulus tesnya juga bisa jadi PNS. Zaman sekarang kayak gitu katanya. Katanya ya, saya nggak tahu. Katanya sih, kalaupun nggak lulus tetap bisa jadi PNS. Katanya. Yang dapat nilai C? Cukup. Karena dia mau jadi PNS nggak lulus, mau jadi karyawan apa lagi? Otomatis udah jual bensin aja deh. Jadi pengusaha. Oke, jadi pengusaha dia. Gitu. Nah kadang-kala yang pintar ini kerja sama udah. Nah, so teman-teman yang sekarang ngakunya pintar, kita yang mana lebih pintar? Teman-teman, waktu saya kuliah, ya. Waktu saya kuliah di sistem informatika. Itu bikin program. Saya kuliah di STIMIK, saya juga nggak tahu kenapa saya masuk di situ. Gitu. Ikut-ikutan. Tapi saya punya IP 3,8 teman-teman. Oke. Pintar nggak teman-teman? Pintar teman-teman. Sombong dikit nggak apa-apa. Pintar. Tapi kenapa saya mau jadi agent? Karena saya pintar. Gitu. Lanjut ya, jawabannya gitu. Oke, lanjut. Nah, jamu ntar Anda lihat jawabannya. Oke. Nah, kedua, tadi pertama apa? Mindset. Oke. Kedua, mindset nggak cukup. Mindset udah bagus nih, tapi attitude-nya nggak bagus, percuma juga. Betul nggak? Ya kan, orang punya background bagus, punya intelligence-nya pintar, nggak mau prospek percuma, gitu loh. Nah, great attitude, maksudnya gini, memang punya attitude yang baik nggak jamin kita pasti sukses. Tapi orang yang sukses pasti punya attitude, ya, masuk akal ya. Kita punya attitude yang baik butuh sukses, tapi kalau kita punya attitude yang orang yang sukses, attitude pasti baik, gitu. Nah, yang dimaksud adalah seperti ini. Kadang-kadang kita bilang, saya nggak punya market, saya mau prospek siapa, oke? Anda perbaiki dulu aktivitas Anda perbaiki dulu attitude Anda, maka Anda akan dapat marketnya. Attitude selalu berhubungan dengan lingkungan Anda. Orang yang punya attitude baik, lingkungannya akan baik, betul nggak? Oke? Mempengaruhi relasinya dia, dan ini yang jadi bisnis prospeknya. So, kalau Anda berpikir, saya nggak punya relasi, coba lihat, Anda mau nggak bergaul sama orang? Gitu loh. Nah, ada di sini yang masih beralasan sama leadernya, atau di ruangan ini, saya susah nih mau prospek, saya nggak tahu mau prospek siapa, gitu. Ada. Ketujuan kita sharing ya teman-teman. Saya nggak akan menghukum Anda atau saya ngajarin Anda, karena saya nggak lebih pintar dari Anda pastinya, gitu. Ada teman-teman di ruangan ini, saya nggak tahu mau prospek siapa, saya nggak punya kenalan, ada nggak? Ada. Siapa? Bapak nggak punya kenalan, nggak punya kenalan. Yang sebelah siapa? Yang sebelahnya siapa? Kenal ya? Sebelah bapak tadi nggak punya kenalan ya? Maksudnya nggak punya kenalan gitu. Sebelahnya kenal nggak? Nggak kenal, coba kenalan dulu. Oke? Nah, kalau bilang nggak punya kenalan, gini loh teman-teman. Teman-teman pernah pergi kondangan? Pernah dong? Nggak masuk akal kalau nggak pernah kan ya? Pergi kondangan. Kalau Anda pergi kondangan, minimal setahun adalah 2 kali, betul nggak? Adalah 2 kali, ya kan? Lebih loh ya, biasanya lebih loh kan? Ya? Kalau misalkan Anda pergi kondangan, kira-kira berapa yang hadir? Banyak, minimal 500, betul nggak? Nah, artinya gini, Anda kenal dong sama yang nikah? Nggak mungkin dong, nggak kenal. Artinya, yang Anda kenal, orang yang married itu, 2 orang ini, kenal paling tidak 500 orang, betul nggak? Berarti Anda kenal orang yang minimal kenal 500 orang di undangan itu. Nah, orang masing-masing di undangan itu kenal paling tidak 500 orang lainnya. 500 kali 500 berapa? Berapa? Ya, 25.000. Ini saya lagi lapar kayaknya. 25.000. 250.000, kan gitu kan ya? 250.000. Artinya Anda hadir di satu kondangan aja, Anda berpotensi untuk kenal 250.000 orang. Oh, terlalu banyak lah. 10%-nya berapa? 2.500, terlalu banyak lah. 1%-nya 250 orang. Artinya kalau Anda masih bilang saya nggak punya kenalan, nggak punya relasi, ntar lebaran sama kambing. Betul kan? Nggak ada yang datang ke rumah. Loh, teman-teman, ada yang bilang, Rangga, prospeknya canvassing ya. Kamu prospek orang yang nggak kamu kenal ya? Saya bilang, saya nggak pernah prospek orang yang saya nggak kenal.
Semua yang saya prospek saya kenal. Karena sebelum saya prospek dia, saya kenalan dulu. Loh, emang bisa? Saya mau nawarin asuransi, tapi nggak kenal mereka, nggak mungkin kan? Kenalan dulu. Jadi nggak ada istilah orang kita nggak kenal. Masalahnya mau nggak kenal orang? Oke? Jadi diubah mulai sekarang. Bukan nggak ada orang yang bisa saya kenal, nggak ada yang saya kenal, nggak punya kenal. Mau nggak kenal orang? Bilang kiri kanannya, mau nggak kenal orang? Oke? Anda dibayarkan karena buka mulut, betul nggak? Oke, Anda dibayar karena buka mulut. Kalau Anda nggak buka mulut, jangankan duit, teman-teman. Lala juga nggak mau masuk. Itu, sok buka mulut aja, gampang. Itu jalan keluar cuma dibuka mulut. Ada yang lewat nanya, Kak, ngapain kayak gitu? Saya tadi waktu training disuruh buka mulut. Gitu. Emang training apa? Di dalam Prudential. Pernah dengar Prudential apa? Nggak pernah. Apa itu? Udah sini Pak duduk. Bener nggak? Oke. Ini kebanyakan ngobrol sih. Lanjut ya. Oke, paham ya tadi ya 2 poin ya? Belum nih teman-teman, baru 2 udah selama ini teman-teman. Oke. Nah, lanjut. Apa lagi Pak? Nah, kita kadang-kadang tuh suka terjebak sama satu akronim yang saya bilang kayak gini. Apa itu? Pertama, blame, sifat menyalahkan. Gitu. Kita suka terjebak dengan hal seperti itu. Menyalahkan apa? Ini level yang pertama, dimana kalau kita udah jadi, kita waktu jadi agent, kita daftar jadi agent, kan kita berharap banyak, betul nggak? Lihat leader saya, mobilnya 3, rumahnya 4, kayak gitu, duitnya banyak, aduh mukanya duit semua. Pengen banget kayak dia, betul nggak? Pengen banget, jalannya ternyata susah, oke? Dia nggak tahu mukanya duit semua ya, awalnya dia cari duit, makanya bisa tempelin ke muka. Aku nggak cari duit, nggak mungkin kan gitu kan? Nah, jadi karena kecewa seperti itu, oke, rata-rata orang tuh memilih untuk sifatnya menyalahkan kondisi atau orang lain atas kegagalan yang, aduh, Prudential susah, aduh ini susah. Padahal pertanyaannya, udah ikut sistem belum? Kan gitu. Kadang-kadang level pertama nih menyalahkan kondisi. Nah, udah prospek nggak closing, atau aduh ini musim hujan Surabaya, saya mau keluar, saya kan pakai motor, ini kan pakai mobil. Gitu loh. Jadi saya mau prospek susah. Mau pakai jas hujan juga nanti basah, kalau ke rumah prospek basah-basah nanti nggak enak dong, ya kan? Kita mau ngomong apa? Ada yang pernah berasa seperti itu? Berpikir seperti itu? Menyalahkan kondisi seperti itu? Oke, kita berpikir sebaliknya. Kalau hujan, prospek kita di mana? Dalam rumah, betul nggak? Nggak akan kemana-mana. Yang tadinya saya cuma bisa ketemu 15 menit, ini saya punya janji. Kalau hujan, dia nggak kemana-mana, di rumah doang. So kita bisa ngobrol lebih lama, betul kan? Positifnya kan. Nah, kalau Anda datang pakai jas hujan, basah-basah, Pak, mohon maaf ya Pak, saya basah-basah. Saya udah janji sama Bapak, saya nggak enak Pak. Masa gara-gara hujan aja saya nggak datang, saya mengingkari janji saya sama Bapak. Respect kan? Respect, masukin. Minum dulu. Gitu, mau nggak ganti bajunya, beli yang baru misalnya gitu. Misalkan contoh, ya kalau Anda prospek orang yang jualan baju kan, suruh Anda beli gitu. Lebih respect sama kita, betul nggak? Lebih enak, oh ini aja baru mau masuk aja udah kayak gini, serius, apalagi ntar saya klaim. Mikir toh, betul nggak? Nah, cara berpikir kan, kalau kita mikirin tadi, ya nggak closing teman-teman. Oke, kedua, udah tadi sering menyalahkan. Karena dia sering menyalahkan kondisi, hujan lah, sibuk lah, bla bla bla, ujung-ujung bikin banyak alasan. Oke, bikin saya nggak bisa leader karena gini-gini, saya nggak bisa datang training karena gini-gini. Mulai di pikirannya banyak alasan untuk membenarkan kegagalan dia. Prospek nggak closing, mulai berpikir menyalahkan kondisi. Karena prospek ini nggak mau dengerin saya, makanya saya nggak closing. Ditanya sama leader, akhirnya bikin alasan, ini prospek ini orang susah, saya next aja. Padahal dia nggak maksimal, oke? Level yang kedua, ini. Nah, yang paling parah teman-teman, tadi kan dibilang 99% kegagalan dialami oleh orang yang kebiasaan mencari-cari alasan. Oke? So, teman-teman, mulai sekarang please bertobatlah teman-teman. Mencari alasan tidak bikin Anda closing. Mencari alasan tidak bikin Anda dapat API banyak, tidak bikin income Anda naik. Tapi carilah solusi. Loh, nyari alasan kemana aja dapat. Cari solusi. Solusinya di mana? Leader Anda.
Oke, ini level yang kedua. Yang paling parah teman-teman adalah level yang ketiga, penyangkalan diri, menolak perubahan dan menerima kegagalan bahwa telah gagal. Aduh, gua nggak cocok di Prudential. Lu sih iya, beda, nggak semua orang bisa, betul nggak? Kadang-kadang gitu, nggak semua orang bisa. Oke, teman-teman, semua di ruangan ini pasti pernah naik pesawat, betul? Ada yang nggak pernah? Ada, yang nggak pernah siapa? Banyak ya? Oke, puji Tuhan, teman-teman. Di Prudential Anda pasti naik pesawat. Karena kenapa teman-teman? Saya pertama kali naik pesawat itu berkat Prudential. Pertama kali itu foto tadi itu benar-benar foto pertama kali saya naik pesawat. Itu benar-benar noraknya minta ampun. Saya lagi foto terus krunya bilang, "Pak, jangan foto di sini, Pak." "Mas, bentar aja, Pak. Ini jarang-jarang, Pak, saya naik pesawat." Foto masuk ke dalam, saya foto-fotoin pramugarinya marah. Gitu loh. "Jangan foto-foto, Pak, di sini." "Kenapa? Emang mesti bayar ya?" Kayak gitu. Gitu. Itu pertama kali. Jadi saat kita sukses, cerita hidup kita yang susah akan jadi berkat bagi orang lain, betul? Nah, tapi kalau Anda nggak sukses, Anda akan disalahkan. Tuh, kan, apa ini Indonesia? Betul. Nah, tadi ngomongin soal pesawat, gitu. Tiket pesawatnya makin murah sekarang, betul nggak? Makin murah. Bahkan pergi Singapura bisa 100.000 pakai AirAsia, gitu. Artinya, murahnya tiket selalu kaitan sama yang namanya pelayanan, yang namanya standar, kayak seperti itu. Seperti Ci Yuli bilang, "Saya nggak berani nih naik yang lain, mending saya naik Garuda aja, mahal nggak apa-apa." Ya, AN, ya kan, masa naik yang murah-murah kan gitu kan. Soalnya kenapa? Takut goyang-goyang terjatuh ke AirAsia kayak gitu loh, maksudnya kayak gitu. Nah, teman-teman, contoh yang pertama, ada satu pilot bilang kayak gini, "Waduh, mampus kita nih, pesawat kita akan segera jatuh, mesinnya mati dan saya nggak bisa lakukan apa-apa." Pilot pertama, pilot kedua bilang kayak gini, "Para penumpang harap tenang, kita mengalami kerusakan mesin, tapi saya sedang berusaha untuk memperbaikinya." Satu kondisi yang sama, tapi dua respon yang berbeda. Teman-teman lebih senang respon yang mana? Yang kedua. Kenapa? Lebih tenang, betul kan? Lebih tenang, kan? Artinya gini teman-teman, ya saya mau katakan, tidak ada satupun respon positif yang dapat, respon negatif yang dapat memberikan hasil positif pada setiap masalah Anda. Saat Anda ngerasa down sekalipun, hancur sekalipun, perbaiki dulu attitude Anda, perbaiki dulu respon Anda, perbaiki dulu keputusan Anda sebelum Anda menyalahkan bahwa diri Anda memang tidak mampu. Putuskan dulu, gitu loh. Oke, responi positif dulu. Karena kalau Anda merespon negatif, yaitu tadi, muntaber, ya kan, mundur teratur tanpa berita. Tapi kalau Anda meresponinya dengan positif, apa yang salah dari saya ya? Sebelum Anda menyalahkan kalau Anda memang tidak pantas di Prudential, cari leader Anda, tanyain, "Kok lu pantas, gua kagak?" gitu loh. "Lu sukses, gua enggak." Kan sama-sama tadi makan nasi kan ya. Oke, lanjut ya. Jangan pada mau nangis ya teman-teman. Belum. Oke, nah teman-teman. Jadi lanjut cerita. Tadi saya bilang saya lahir di satu kampung SD. Tadi juga saya bilang saya punya IPK 3,8. Kalau dibilang pintar, ya puji Tuhan. Kalau mau bilang pintar, gitu. Saya waktu dari TK ya, saya TK di kampung, SD sampai SMP di kampung. Saya SD dari kelas 1 sampai dengan kelas 5. Kalau dulu kan catur bulan sampai saya kelas 5 baru diubah jadi semester. Nah, dari kelas 1 tuh sampai kelas 5 teman-teman, saya selalu ranking 3. Nggak pernah ranking 1, ranking 3 dari belakang teman-teman. Serius ini serius dari belakang. Jadi itu gobloknya minta ampun waktu masih kecil. Saya paling bodoh itu matematika. Kenapa saya bodoh matematika? Karena gini, teman saya tuh pernah bilang kayak gini, "Ngapain kita belajar matematika? Kan ada kalkulator. Coba kamu pikirin, kamu mau hitung apa tinggal pencet." Benar, ngapain belajar? Jadi saya nggak pernah belajar sama sekali. Saya punya ada 3 teman tuh paling akrab, kita duduk selalu paling belakang. Jadi benar teman-teman, posisi duduk menentukan prestasi Anda. Gitu. Ya, posisi duduk menentukan prestasi Anda. Saya duduk paling belakang, karena kenapa? Kalau paling depan ntar disuruh maju, ntar disuruh ini, ntar ditanya, itu belakang. Jadi nggak pernah yang namanya itu konsen soal pelajaran. Setiap tahun kakek saya pasti dipanggil ke sekolah, gitu. Rapor saya pasti tulis, kurangi nakalnya, lebih giat belajar lagi. Naik kelas aja syukur teman-teman. Guru saya sampai bilang kayak gini. Dulu kemarin saya pernah pulang lagi, saya ketemu sama guru saya sekarang ngajar SMP, dia bilang gini, "Papa nggak jangka lo ya kamu bisa jadi orang," dia bilang kayak gitu. Saya bilang, "Pak, keterlaluan banget."
Ya, karena bener-bener dulu goblok banget. Diajarin nggak bisa. Saya bisa nulis itu udah kelas 3 SD saya baru bisa nulis. Baru bisa nulis, itu jelek banget sampai sekarang jelek. Itu. Nah, singkat cerita. Kelas 6, udah kelas 6 SD. Oke. Dulu kan namanya anak kecil tuh suka mainan, betul nggak? Nah, saya dulu tuh suka main game Nintendo. Dulu kan zamannya Nintendo ya. Nah, saya nggak mampu beli Nintendo. So, saya masih nabung. Saya nabung setahun buat bisa beli Nintendo. Harganya cuman waktu itu 100.000 dong. 100.000 itu tahun 99 kalau nggak salah. Gitu. Saya jajan masih 200 rupiah. Bayangin gedenya 100.000 ya. Gitu. Saya nabung setahun. Udah saya mampu beli Nintendo. Kalau belum punya kan main tuh di rumah teman. Ada satu teman saya tuh bapaknya paling kaya di kampung itu. Jadi main. Kalau dia lagi baik dipinjamin. Kalau nggak kita cuma liatin doang. Ya benar. Udah beli nih, bangga nih mampu beli Nintendo. Orang nggak main Nintendo nih, udah main PlayStation. Gitu. Jadi PlayStation itu harganya 1 juta teman-teman. Saya nabung 100.000 aja setahun. 1 juta, 10 tahun berarti saya bisa nabung kan. Nggak mungkin kebeli. Ya oke. Setelah itu. Terus ada zamannya gitu kan, dulu kan suka kalau anak kecil itu musim ini musim itu ya, musim main gasing, musim apa. Nah itu ada musimnya autopad itu yang kayak skuter kan gitu kan, yang dorong-dorong kayak skateboard. Waduh keren banget ya, pengen banget bisa main gitu, pengen banget bisa beli, tapi mahal, harganya mahal banget gitu. Mau beli nggak mungkin bisa, cuma pengen doang. Dari kecil tuh kalau lihat mainan teman cuma pengen doang, nggak bakalan bisa beli lah. Kayak apa belinya tuh, pengen doang teman-teman. Nah suatu hari saya punya tante, adiknya mama, dia bilang kayak gini, kalau kamu bisa lulus nanti tante beliin kamu skuternya, terus kamu ikut tante ke Medan sekolah. Oh Medan itu kan kota besar pastinya dong. Nggak tahu sih Medan dulu seperti apa, dalam bayangan saya kota besar, karena pergi ke sana mesti pakai pesawat katanya gitu, pasti kotanya gede gitu. Nah waktu itu saya dapat satu yang saya inginkan. Dulu saya ingin banyak hal, tapi saya nggak tahu cara dapetinnya gimana. Paham ya teman-teman? Saya nggak tahu cara dapetinnya gimana. Saya ada yang saya mau dan saya tahu cara dapetinnya gimana. Nah teman-teman kadang-kadang udah punya apa yang teman-teman mau, udah punya dream teman-teman, tapi nggak tahu caranya, betul kan? Nggak ada jalan yang bisa bawa teman-teman ke situ. Nah waktu itu saya ketemu jalannya, satu-satunya cara saya harus lulus. Dia nggak bilang masih ranking berapa, yang penting lulus. Oke, saya bilang, saya akan lulus. Kalau lulus dibeliin ya. Oke. Nah, permasalahannya sama kayak Anda mengharapkan impian Anda tercapai di Prudential. Tapi pada perjalanannya nggak segampang yang Anda pikir, betul nggak? Sama. Saat itu saya berpikir, pelajaran dari kelas 1 sampai kelas 5 aja gue nggak paham. Apaan yang dipelajari gue nggak ngerti sama sekali. Mau ujian dong. Ujian itu ada 5 mata pelajaran. Eptanas ya. 5 mata pelajaran. Masing-masing 30 soal. Berarti ada 30 kali 5, betul nggak? 150 soal. 150 soal itu materi 5 tahun terkumpul dari saya masih kelas 1. Gimana belajarnya kan? Bingung dong, betul nggak? Bingung dong. Kalau orang pengen sesuatu dan punya niat, otaknya muter nggak? Muter. Kalau otaknya nggak muter teman-teman, otaknya jalan, berarti nggak punya niat. Kalau Anda udah punya niat, udah punya dream di Indonesia, Anda nggak capai, saya katakan Anda nggak punya niat. Kalau Anda punya niat, Anda pasti capai. Gini, saya pikirkan satu solusi. Saya mesti ngapalin soal Eptanas. Kebetulan saya dibeliin soal-soal Eptanas. Itu soalnya kumpulan dari 9 tahun yang lalu sampai tahun sekarang. 9 tahun yang lalu. Anda teman-teman coba bayangin. 1 tahun 150 soal. Kali 9 berarti berapa? Segitu deh ya. 1000-an lebih ya. Oke? Saya mesti ngapalin itu satu-satunya cara. Karena nggak ada cara lain. Saya mau belajar ngulangin nggak bisa. Saya mesti hafalin soalnya dengan berharap soal itu pasti keluar. Selama 3 bulan saya belajar terus, bacain, hafalin, bacain. Karena saya bodoh banget matematika. Oke, singkat cerita ujian. Ujian hari pertama saya kerjain setengah jam. Kayaknya ini pernah lihat deh soalnya. Jadi nggak hitung. Pernah lihat. Ini pernah lihat. Iya, kayaknya pernah lihat gitu. Kayaknya ini nih jawabannya. Gitu. Kalau nggak percaya boleh dicoba. Gitu. Nah, beneran terus setengah jam, kan waktu itu 2 jam, setengah jam saya keluar hari pertama. Hari kedua juga sama. Terus teman saya bilang kayak gini, lu kenapa cepet banget keluar? Lu ngerjainnya asal-asalan ya? Lu tau gak kalau misalnya lu gak lulus, nggak bisa sekolah lagi, jadi gembel. Intinya dia ngomong kayak gitu pada saat itu. Tapi ngomongnya nggak kayak gini.
Nggak kayak gini, karena saya ada 5 hari di Jakarta, jadi terkontaminasi bahasa Jakarta sedikit, gitu. Kalau di kampung ngomongnya nggak kayak gitu, bahasa Dayak, ntar teman-teman bingung, gitu. Dia ngomong kayak gitu, oh iya ya, akhirnya saya takut. Hari berikutnya ujian juga kan, saya kerjain, udah setengah jam udah selesai, tapi saya nggak keluar. Saya diam-diam aja sampai semuanya keluar baru saya keluar. Jadi saya nggak dianggap sembarangan kerjain. Oke, singkat cerita teman-teman. Jadi saya punya teman yang dari kelas 1 sampai dengan kelas 5 itu juara 1 terus, cewek. Nggak bisa ngalahin dia. Nah, pada saat ujian itu teman-teman, saya ranking 1. Ini beneran dari depan, bukan dari belakang. Gitu. Nah, kok bisa kayak gitu? Saya juga bingung. Saya ranking 1, bukan di sekolah teman-teman. Bukan hanya di sekolah. Tapi sekolah kami itu ada kecamatan kami ada 4 sekolah. Dan saya juara 1 umum seluruh kecamatan yang ada. Oke. Nah, dulu mau masuk negeri itu NIM 31 kalau nggak salah. Saya punya NIM 32,5. Saya bisa masuk negeri. Akhirnya saya masuk negeri pada saat itu. Lalu SMP minimal saya juara 3 kali ini dari depan beneran. Minimal juara 3 SMP dari kelas 1 sampai kelas 3. SMA juga gitu. Kuliah IPK 3,8. Nah pertanyaannya, kenapa ada seseorang yang goblok banget yang katanya nggak punya masa depan, hidupnya bisa berubah? Hanya karena dia bisa ngelawan apa yang tadi dipikirnya nggak bisa. Gitu. Manusia punya standar berpikir yang jauh lebih daripada yang kita bisa pikirkan. Otak manusia dipakai cuma nggak sampai 1%. Kan bener kan? Pernah baca buku dong? Saya nggak suka baca buku, orang bilang, saya dengar. Gitu loh. Cuma dikit doang. Kita punya standar. Teman-teman nggak percaya? Coba deh, Anda cubit tangan kiri Anda. Coba cubit, sakit? Coba, lebih keras lagi. Sakit, makin lama sakit, oke? Kalau Anda lakukan itu setiap hari selama 1 minggu, saya yakin nggak akan sakit lagi. Ya, hilang dulu kulit. Artinya gini teman-teman, manusia selalu menyesuaikan diri dengan kondisi, betul nggak? Kondisi makin susah, kerja makin keras. Tapi kadang-kadang kita suka menyamankan diri kita sendiri. Manusia itu dilempar ke laut, hidup. Dilempar ke darat, hidup, betul nggak? Ke udara, betul, hidup juga tuh. Di luar angkasa aja hidup kan. Artinya otak kita nggak ada batasnya. Yang bikin kita terbatas adalah kita malas tuh, Pak. Oke? Nah, sejak saat itu saya udah bisa melewati apa yang tadi saya pikir kalau saya bodoh. Saya percaya kalau saya bodoh dan saya nggak mampu. Tapi karena ada satu yang saya inginkan, saya berusaha untuk melampaui cara berpikir saya dengan cara ya udah saya lakukan apa yang bisa saya lakukan. Sama Anda, mohon maaf sekali lagi teman-teman. Kalau Anda merasa bodoh di Prudential, jangan bandel, nurut aja sama leader. Kalau merasa nggak tahu apa yang harus dilakukan di Indonesia, jangan banyak komplain. Nurut aja, leader bilang lompat-lompat gitu loh. Bila perlu kalau misalnya leader suruh lompat di lantai 4 ini bisa buat Anda sukses, lompat juga. Gitu loh. Karena leader Anda nggak mungkin jerumusin Anda, betul nggak? Anda tahu nggak betapa berharganya Anda di mata leader Anda? Satu orang agent bisa nyumbang 200 juta per bulan loh bagi agent, bagi leader Anda. Tanya tuh sama Pak David. Benar nggak? Kalau Anda sukses, nyumbang 200 juta per bulan loh, passive income. Artinya Anda berharga bagi leader Anda. Leader Anda satu-satunya orang yang akan bikin Anda sukses. Karena kalau Anda sukses, leadernya makin sukses. Masuk akal toh? Artinya tidak ada satupun leader direct Anda yang mau Anda mati. Gitu, mau jerumus nggak ada. So gampang teman-teman. Kalau nggak tahu caranya, nurut. Oke? Bilang sama kiri kanan. Nggak tahu caranya, nurut. Nggak usah banyak komplain. Oke, lanjut. Oke. Ya, udah ya kita udah bahas. Nah, satu lagi. Dr. Robert Presley, dia melakukan satu penelitian di Universitas di California. Dia temukan ini, saya nggak baca, saya dengerin, nggak tahu benar atau nggak dia ngomong. Saya nggak suka baca teman-teman, gitu. Orang bilang sukses mesti suka baca kan? Saya nggak suka baca, tapi saya suka dengar. So kalau misalkan saya ada buku yang bagus, menurut teman bukunya bagus, saya mendingan kasih ke orang yang bisa baca. Ntar saya tanya, gitu loh, lu baca apa? Bagi tahu dong, gitu. Tadi dia ngomong saya catat. Udah saya catat, saya buang catatannya. Saya kebiasaan kayak gitu. Udah nempel di kepala. Tapi kalau saya nggak catat, saya nggak hafal. Gitu. Nah, dia bilang kayak gini. E plus R sama dengan outcome. Jadi event plus respond. Jadi gini. Aduh, kelewatan. Event plus respond sama dengan outcome. Event itu adalah kondisi yang terjadi. Ditambah respon kita menghasilkan dan tanda kutip income kita yang kita mau. Oke, nah cerita sedikit teman-teman. Waktu saya banyak kan ya?
Nah, kalau banyak ya saya santai-santai aja. Soalnya kemarin di sesi seminar yang di Jakarta saya diburu-buruin. Sejam dong Pak, turun Pak, cepetan gitu. Aduh, malas banget kalau dia suruh turun. Kalau bisa sampai besok nggak usah turun. Soalnya teman-teman, leader saya ngajarin saya kayak gini. Dia bilang kayak gini, kalau saya prospek, kalau belum closing, saya belum pulang. Oh gitu ya? Gimana caranya nggak pulang? Emang nggak diusir? Gitu. Dia bilang kayak gitu. Iya Rangga, kalau dia belum mau, saya belum pulang. Saya duduk aja terus. Jadi setiap kali dia bilang kayak gitu, saya selalu bawa obat mah, dia bilang kayak gitu. Jadi kalau saya prospek, saya bawa obat mah. Kalau saya lapar, saya minum obat mah. Gitu. Benar. Saya kalau seminar, saya bawa obat mah. Jadi kalau saya udah lapar, saya minum aja. Anda semua telan gitu. Saya bercanda ya, bercanda. Oke, back ke slide tadi. Apa namanya? Nah, contoh nih teman-teman. Oke. Anda tahu dong mobil Lexus ya? Nah, pada saat zaman dulu, saya lupa itu tahun berapa, terjadi satu perang teluk. Nah, perang teluk itu menyebabkan menurunnya penjualan mobil-mobil mewah, salah satunya mobil Lexus. Sampai menurun kurang lebih 70%. Turun pada saat itu. Nah, mungkin Anda merasakan sekarang ekonomi lagi turun, betul nggak? Dolar 13.800, equity turun. Betul nggak? Ekonomi susah, uang susah, harga barang naik. Oke, kondisi yang sama pada saat itu terjadi. Nah, mereka udah pasang iklan di radio, di koran atau apa, nggak ada juga orang beli, showroomnya sepi. Oke, toko kita sepi seperti itu. Oke, nah akhirnya si manajer dealer ini dia memilih untuk merubah respon terhadap kondisi yang ada. Karena nggak mungkin merubah kondisi yang ada, betul nggak teman-teman? Kalau kita beralasan API kita turun karena ekonomi kita sekarang lagi rusak, bisa nggak teman-teman bilang ke Jokowi, perbaiki dong ekonominya. Nih gue IP nggak naik-naik, gue mau startup. Nggak bisa dong. Betul nggak? Nggak bisa dong. Satu-satunya yang bisa kita ubah adalah respon kita. Nah, manajer itu merubah responnya dengan cara dia bawa mobil itu keluar dari showroom, dia bawa ke country club, ke clubhouse tempat orang-orang kaya main golf. Terus kasih test drive gratis. Nah, Anda bayangkan kalau Anda udah cobain mobil Lexus, terus balik lagi ke mobil Anda, rasanya gimana tuh? Nah, Anda cobain mobilnya Pak David, terus balik lagi ke mobil Anda. Ya sekarang rasanya gimana? Waduh, enak aja jadi air. Enak banget mobilnya. Nah, itu bikin orang mau beli. Kan rasanya gimana? Udah bawa mobil mewah, bawa mobil kita, rasanya ini kaleng banget. Gitu kan. Bukan mobil nih, kayak kaleng rombeng gitu. Jadi pengen beli. Nah, pada saat kondisi seperti itu, penjualan mobil itu naik 2 kali lipat dibanding sebelum perang teluk. Naik 2 kali lipat. Artinya apa? Yang bisa kita lakukan pada saat kondisi ini, kita merubah respon kita. Kalau kita berhasil merubah respon kita, kadang-kadang hasilnya jauh di atas. Nah, buktinya kalau Anda merasa opsi kita turun, dia tuh yang closing 150 miliar UP, banyak kan ya? Closing banyak sekali yang gede-gede, bikas. Nah, teman-teman, saya cerita lagi sedikit. Tadi saya udah SMP nih, udah pinter nih SMP kan. SMA-nya saya pindah ke kota, Sintang gitu. Namanya waktu kita sekolah, kan pasti disuruh pilih ekstrakurikuler, betul gak? Nah, ekstrakurikuler, ada yang main bola, ada yang main bulu tangkis, ada yang macam-macam gitu loh. Saya pilih basket, teman-teman. Kenapa sih pilih basket? Karena orang bilang 99% anak basket cakep. Katanya, saya tapi emang benar ya. Gitu, yang suka main basket itu pasti cakep-cakep. Gitu. Enggak, teman-teman. Saya sebenarnya pertama saya tuh pengen banyak teman, karena saya nggak punya teman. Gitu. Saya dulu suka baca komik. Yang buku-buku ada gambarnya saya suka. Karena saya pengen punya banyak teman, ya saya ikut basket. Karena memang yang favorit di sekolah itu basket. Kedua, saya pengen bisa nambah tinggi. Gitu. Tapi nggak tinggi-tinggi juga sampai sekarang. Saya juga bingung gitu. Nah, singkat cerita, saya masuk tim. Oke, saya latihan, akhirnya dipilih masuk tim. Kita ikut pertandingan. Dan setiap kali bertanding kita juara terus. Gitu. Sekolah kita juara terus. Tapi saya nggak pernah dimainkan, teman-teman. Gitu. Saya juga ini kan, maksudnya ya wajar lah saya nggak dimainkan. Saya cuma jadi cadangan doang duduk. Nah, suatu hari ada teman penonton gitu loh, teman-teman satu sekolah juga dia bilang kayak gini, pakai bahasa Chinese, ya pakai bahasa K. Saya nih orang Chinese, teman-teman. Karena dulu hitamnya minta ampun gitu, kedekil kan. Jadi itu dikira orang Jawa. Kalau di Kalimantan orang Jawa hitam. Kalau di sini putih-putih cantik-cantik. Kalau di sana hitam jelek gitu. Saya juga bingung, mungkin waktu dari sini naik kapal ke sana kan
dijemur gitu di kapal sampai sana hitam, mungkin kayak gitu ya. Cuma identiknya kayak gitu loh. Dikira orang Jawa, nggak tahu orang Chinese. Ngomong pakai bahasa Chinese, ngomong kayak gini. Ini orang kayaknya jadi cadangan mulu deh, nggak tahu malu ya. Gitu loh, ngomong dia kasar lah, nggak bagus lah. Bahasanya nggak bagus sih kayak gitu. Mendingan masih tuh daripada cadangan terus ya keluar dari tim, dia seperti itu. Nah, pada saat itu teman-teman, saya down karena saya manusia biasa. Anda mungkin pernah mengalami hal-hal di mana Anda merasa jatuh. Saya juga down. Tapi teman-teman, saya ingat bahwa yang menentukan mood saya senang atau saya sedih, bukan orang lain. Diri saya sendiri. Setuju nggak? Yang menentukan Anda bisa sakit hati kalau Anda izinkan orang buat Anda sakit hati, betul nggak? Oke gitu. Nah, kuncinya adalah pada saat itu kita bisa memilih untuk terima kenyataan atau memilih untuk merubah kenyataan. Saya memilih untuk merubah kenyataan itu. Saya bilang sama diri saya mau buktikan nih sama orang-orang. Berarti kerja saya ini santai. Saya nganggap saya udah oke bisa masuk tim. Padahal nggak pernah dimainkan. Pernah sih, pada saat lawannya nggak datang. Kan di seremonial, maksudnya disimbolis aja gitu, dribble masukin bola ke ring. Nah, itu saya disuruh kayak gitu. Waktu SMA, saya numpang di rumah tante saya. Tante saya yang sekarang jadi SUM-nya saya, adiknya papa. Jadi saya numpang di situ dalam tanda kutip jadi pembantu lah, seperti itulah. Bukan dianggap pembantu sih, tapi saya bantu-bantu bersih-bersih, cuci piring apa segala. Dari rumah tante saya ke terminal, di sini namanya apa sih, angkot kayak gitu ya. Ke terminal angkot itu kurang lebih 5 km. Terus saya naik angkot selama 15 menit, saya masih jalan kaki lagi, nggak jauh sih, sekitar mungkin 1 kilo sampai sekolah. Jadi satu hari sekitar 6 kilo jalan kaki. Saya nggak pernah telat, teman-teman. Berangkatnya subuh, nyampe sekolah jam 7 udah masuk. Itu saya lakukan setiap hari. Karena saya mau buktikan sama teman-teman saya ini kalau saya bisa, nggak seperti yang dipikirin. Saya mesti ekstra dong latihan. Kalau saya cuma ngarapin seminggu sekali latihan nggak bisa. Jadi setiap hari saya latihan. Saya pulang, saya tidur setengah jam. Terus saya jalan kaki lagi. Berarti satu hari saya jalan kaki 12 kilo. Selama 3 bulan juga. Karena saya sudah pernah punya kesuksesan sebelumnya waktu saya masih SD. Saya lakukan itu, saya ulangi itu. Saya lakukan itu 3 bulan, teman-teman. Lakukan terus, hasilnya slide. Oke, nah. Dari satu kota itu ada 5 siswa yang dipilih untuk mewakili Kalimantan Barat di kompetisi basket dan salah satunya saya. Jadi gini